Apakah Anda yakin setiap rupiah pajak yang sudah Anda bayarkan benar-benar sudah digunakan secara optimal? Atau jangan-jangan Anda sebenarnya punya deposit pajak mengendap yang bisa dipakai tapi justru terlupakan? Karena faktanya, hari ini banyak wajib pajak tidak sadar mereka punya saldo deposit pajak yang sebenarnya bisa langsung mengurangi beban pajak mereka. Berdasarkan informasi terbaru dari sistem Coretax DJP, wajib pajak sebenarnya memiliki fitur yang sangat powerful, yaitu deposit pajak. Deposit ini bukan sekadar titipan dana, ia memiliki fungsi strategis. Bisa digunakan untuk membayar kekurangan SPT, bisa dipakai untuk melunasi tagihan pajak, bahkan secara aturan tanggal setor deposit dianggap sebagai tanggal pembayaran pajak. Artinya, ini bukan sekadar saldo, ini adalah alat manajemen cash flow pajak. Namun masalahnya, banyak wajib pajak tidak pernah mengecek saldo depositnya, tidak memahami posisi debit versus kredit di buku besar Coretax, dan akhirnya membayar pajak lagi padahal masih punya saldo. Disinilah letak inefisiensi yang sering tidak disadari. Namun, tahukah Anda, ada cara memanfaatkan deposit pajak ini bukan sekadar untuk membayar, tetapi juga untuk mengatur strategi pajak secara legal. Deposit pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mengunci tanggal pembayaran pajak lebih awal. Kenapa ini penting? Karena tanggal setor deposit sama dengan tanggal bayar pajak. Anda bisa menghindari risiko keterlambatan. Dan lebih penting lagi, mengatur arus kas perusahaan secara strategis. Perusahaan besar sering menggunakan ini untuk smooth cash flow, terutama menjelang akhir tahun fiskal. Tapi itu baru permukaan, karena ada satu strategi yang sering digunakan konsultan pajak, namun jarang dibahas ke publik. Deposit pajak bisa difungsikan sebagai buffer, cadangan. Dalam praktiknya, jika ada koreksi pajak atau muncul SKPKB atau STP, Anda tidak perlu langsung keluar cash baru. Cukup gunakan deposit yang sudah tersedia. Ini penting untuk menghindari tekanan likuiditas mendadak, menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Secara strategi ini mirip seperti provisioning, tapi dalam konteks pajak. Namun ada satu celah kecil dalam perilaku wajib pajak yang justru sering membuat mereka rugi tanpa sadar. Ini sederhana tapi krusial. Jika Anda rutin cek kolom nilai sisa, posisi saldo positif versus negatif, maka Anda bisa menghindari pembayaran ganda, mengoptimalkan penggunaan dana, bahkan meningkatkan efisiensi pajak secara keseluruhan. Banyak perusahaan mengalami overpayment silent loss, bukan karena salah hitung, tapi karena tidak memonitor deposit. Pada akhirnya, pajak bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga soal strategi dan pengelolaan yang cerdas. Deposit pajak yang terlihat sederhana sebenarnya bisa menjadi alat yang sangat powerful jika dikelola dengan tepat. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah benar-benar mengoptimalkan deposit pajak Anda? Atau justru ada dana yang diam tanpa memberikan manfaat maksimal? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya akan bantu jawab dan bahas lebih dalam di konten berikutnya.